Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi PMR yang sebelumnya, di mana untuk minggu kemarin kita belajar terkait remaja sehat peduli sesama, terkait bagaimana kita bisa hidup bersih dan sehat baik di diri sendiri, di keluarga ataupun di sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi pertolongan pertama. Materi pertolongan pertama merupakan materi favorit di dalam PMR, karena dalam pertolongan pertama kita akan belajar banyak, mulai dari terkait teori dan juga terkait praktek, sehingga teman-teman ketika belajar pertolongan pertama membutuhkan banyak konsentrasi dan juga perlu pemahaman lebih dibanding dengan materi-materi yang lainnya. Dan juga materi pertolongan pertama merupakan materi yang jadi materi unggulan di dalam materi-materi yang lainnya, sehingga untuk kedepannya beberapa pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar materi pertolongan pertama secara terus-menerus. Untuk pertama, kita harus tahu dulu apa itu pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan medis dasar. Nah, medis dasar itu apa? Kita harus tahu dulu bahwasanya materi PMR ini termasuk materi dalam ilmu kedokteran, teman-teman. Akan tetapi sudah dimanfaatkan sehingga bisa dipelajari oleh orang awam, bahkan untuk anak-anak. Makanya dulu ada yang disebut sebagai dokter kecil. Kemudian ada yang menyebutkan untuk teman-teman dinas itu ada yang mengatakan ada kader kesehatan remaja. Nah, di dalam PMI ada yang namanya PMR, yaitu anggota muda, dan itu diharapkan bisa mempelajari ilmu medis dasar, yaitu ilmu kedokteran atau tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam. Jadi siapapun boleh untuk mempelajari medis dasar itu. Nah, kemudian siapa yang disebut sebagai pelaku pertolongan pertama? Yaitu penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Jadi tidak semua orang itu disebut sebagai pelaku pertolongan pertama. Siapa itu yang disebut sebagai pelaku? Yaitu orang yang dapat melakukan perawatan dan penanganan menggunakan medis dasar dan dia datang di lokasi pertama kali, datang di tempat kejadian. Misalkan ada kejadian ada anak jatuh, kemudian siapa yang datang di lokasi? Misalkan ada teman-teman PMR yang dipanggil. Nah, teman-teman PMR itu disebut sebagai pelaku pertolongan pertama. Di dalam pelaku pertolongan pertama memiliki tujuan yang harus dilakukan. Apa saja tujuannya? Yang pertama pasti menyelamatkan jiwa, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan agar si yang kita tolong itu tidak lebih parah, maka jiwanya harus ditolong terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mencegah cacat. Kalau jiwanya sudah tertangani, maka cacatnya pun juga akan bisa diminimalisir. Misalkan ada jatuh, kemudian lukanya lecet, misalkan lukanya yang lainnya, agar kita si pasien tadi tidak tidak mendapatkan atau tidak terkena luka yang lebih besar, maka harus segera ditolong agar jiwanya tertolong, cacatnya pun juga tertolong. Setelah itu yang ketiga adalah memberikan nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Jadi sakit itu jelas nggak nyaman ya teman-teman. Maka dari itu tujuan kita melakukan pertolongan pertama adalah memberikan rasa nyaman dan mempercepat proses penyembuhan. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan pertolongan dengan baik, maka bisa jadi apa yang kita lakukan itu membuat nyaman kepada si pasien dan juga menunjang proses penyembuhan kepada si pasien juga. Kewajiban apa yang harus kita penuhi sebagai pelaku pertolongan pertama, sebagai teman-teman anggota PMR? Yang pertama jelas keselamatan diri. Kemudian kalau teman-teman orang banyak atau sebagai tim, nah itu harus diusahakan dulu. Kenapa? Karena keselamatan diri sendiri itu yang paling utama. Misalkan yang paling simpel, teman-teman kalau melakukan pertolongan, andaikan itu di tengah lapang, ketika menjaga teman-teman yang lain olahraga jatuh, ya tidak mungkin toh teman-teman itu akan melakukan di tengah lapang itu. Harus dibawa ke tempat tertentu dulu. Kalau ada UKS dibawa ke UKS agar lebih sejuk, lebih nyaman, kemudian baru dirawat, ditangani di situ. Kemudian dapat menjangkau penderita, menangani dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan jika memang kita kurang, misalkan kita belum pede. Kemudian menjaga kerjaan medis kalau misalkan
ada temannya, ini ternyata kulitnya begini ya, tidak boleh diomong-omongkan kepada orang lain. Berkomunikasi dengan petugas lainnya jikalau memang teman-teman itu kurang bisa, misalkan kepada petugas UKS atau penjaga UKS, Bu, ini dia jatuh tadi sudah saya rawat, disampaikan, kemudian mempersiapkan transportasi kalau semisal membutuhkan rujukan. Itu termasuk kewajiban sebagai pelaku pertolongan pertama. Selanjutnya apa yang harus kita butuhkan untuk menangani atau menyelamatkan diri kita sebagai pelaku pertolongan pertama? Yang pertama jelas alat pelindung diri. Apa saja APD-nya? Mulai dari sarung tangan latex, kemudian mulai dari masker, apalagi yang saat ini lagi mewabah yaitu COVID-19. Teman-teman kalau melakukan pertolongan, apalagi di rumah mungkin, atau mungkin temannya jatuh di depan rumah, tidak usah takut. Yang penting teman-teman pakai APD. Nah, APD ini digunakan atau dipakai hanya untuk orang-orang tertentu, bukan semuanya pokok rumah-rumah pakai APD, apalagi pada wabah yang seperti ini, tidak, tapi pada orang-orang tertentu, khususnya petugas medis. Kalau teman-teman sebagai pelaku pertolongan pertama, yaitu yang harus dipakai, yang harus memakai APD, mulai dari sarung tangan latex dan juga masker. Kalau semisal takut ada mungkin di mata, misalkan boleh pakai Google atau kacamata. Setelah itu apa? Boleh pakai baju pelindung atau namanya apron. Nah, ini yang biasanya teman-teman temui di TV-TV yang saat ini. Itu untuk apa? Agar baju kita tidak kotor, terkena darah dan juga bahaya-bahaya yang lainnya. Setelah itu tindakan dalam melakukan penjagaan diri tetap. Jadi sebelum ada wabah COVID-19 yang hari ini itu, sebelum-sebelumnya di dalam PMR itu sudah diajarkan. Jikalau sebelum melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan tetap harus mencuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah, menggunakan apa? Menggunakan sabun dan air bersih pastinya. Jadi jangan hanya cuci tangan toh, tapi harus pakai sabun. Jangan lupa juga membersihkan alat apa yang sudah kita gunakan saat melakukan pertolongan. Mulai dari dicuci dengan air, kalau semisal bahannya metal boleh dicuci pakai alkohol, kemudian didesinfeksi atau disinfektan, kemudian disterilisasi atau dikeringkan. Kemudian pelaku atau peralatan pertolongan pertama apa saja? Nah, pasti ada tas, yang ada kemarin kita punya itu ada yang tas merah itu, nah ini harus lengkap, jangan sampai diambil apalagi dibuat mainan. Karena apa? Itu sebagai alat untuk melakukan pertolongan pertama. Kemudian kayak bidet, senter, kemudian gunting dan sebagainya itu harus dirawat oleh teman-teman, jangan dibuat mainan. Kemudian ada plester, ada bidet, ada pembalut mentela, ada tensokraf dan sebagainya yang warna coklat itu. Jadi teman-teman harus paham terkait pertolongan pertama di awal ini. Jadi harus tahu ini fungsinya apa, misalkan kasa steril fungsinya apa, kemudian tensokraf fungsinya apa, gunting fungsinya apa, senter fungsinya apa, kemudian plester fungsinya apa. Teman-teman harus tahu semuanya, jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah penanganan. Kalau salah penanganan nanti bukan malah memberikan rasa nyaman, tapi memperparah pasien kondisinya. Misalkan lecet malah disiram pakai pakai alkohol, misalkan tidak boleh, nanti akan tambah parah, tambah kesakitan si pasiennya. Itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dilanjut pertemuan berikutnya, jangan lupa nanti setelah ini ada kuis, silahkan dikerjakan. Semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.